Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, dimanapun Anda berada, selamat datang di channel saya, Haji Muhammad Rusin. Hai guys, kali ini kita berada di embarkasi Balikpapan ya, di mana menghantar jemaah haji dari Nunukan kemarin, hari ini akan diserahkan ke pemerintah daerah Balikpapan untuk diterbangkan ke Madinah besok jam 11 siang, seperti itu. Ini persiapan penyerahan ya, timbang terima dari Pemda Nunukan ke pemerintah daerah embarkasi Balikpapan. Ya, ikut terus ya guys keseruannya ya. Ini jamaah haji Kalimantan Utara untuk kloter 5, terutama dari Nunukan, sudah tiba di asrama haji Balikpapan, di mana telah diterima oleh panitia penyelenggara ibadah haji, dan mereka sudah diberi akomodasi, menerima gelang dan perlengkapan lainnya, termasuk juga living cost sekitar 3 juta rupiah mereka diberikan untuk uang jajan selama berada di Tanah Suci. Kita berharap jamaah haji yang tergabung dengan Kalimantan Timur ini di kloter 5 ini dari Kalimantan Utara bisa dapat melaksanakan ibadah dengan baik, selamat, dan kemudian juga pulang kembali ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Kita berharap juga nanti akan menyusul ada jamaah dari Tanah Tidung pada sore nanti akan juga tiba di asrama haji. Hari ini proses penerimaan untuk jamaah Nunukan sudah selesai. Mudah-mudahan mereka bisa beristirahat dan besok insya Allah segera akan berangkat menuju Jeddah karena ini masih termasuk gelombang pertama. Kita doakan mudah-mudahan mereka sehat semua, kembali ke tanah air dengan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saat ini kita sudah berada di ruangan gedung khusus untuk penyerahan haji reguler dari Kabupaten Nunukan ke pemerintah daerah Balikpapan. Ini sudah meja kesiapannya, ini panitianya sudah standby siap menerima tamu-tamu Allah. Penyerahan dari Nunukan ke pemerintah Balikpapan untuk besoknya akan diterbangkan dengan tujuan Madinah. Itu kita berada di gelombang pertama itu guys. Ini para tamu-tamu Allah yang sangat menggebu-gebu dan memang antusias, mungkin karena mengingat beberapa tahun yang lalu belum ada haji reguler yang berangkat karena mungkin faktor corona ya, membuat barangkali semua jamaah itu kurang tidak berangkat. Namun tahun 2022 ada sih yang berangkat, namun hanya sekitar 50 orang dari Kabupaten Nunukan. Ini Pak Laude, panitia dari Kemenak Kabupaten Nunukan, seperti itu. Ini para panitia siap menjalankan tugasnya pada jam-jam yang telah sudah disepakati. Persiapan panitia sudah standby semua, maupun dari kesehatan juga sudah standby untuk melayani registrasi, mungkin pembagian kartu gelang, living cost, dan seterusnya, pemeriksaan kesehatan terakhir sebelum bertolak menuju Madinah pada keesokan harinya, seperti ini. Ini para panitia sudah standby siap menunggu. Terus ya guys. Nama panitia dalam ibadah haji PPIH Embarkasi Balikpapan tahun 2023 tadi akan menyampaikan informasi terkait keberangkatan kloter Embarkasi Balikpapan sebagai berikut. Jumlah jemaah haji sebanyak 206 orang berasal dari Provinsi Kalimantan Utara, dari Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Bangka. Terdiri dari 172 orang pria dan 172 orang wanita.
lansia sebanyak 20 orang, masing-masing 11 orang pria dan 9 orang wanita. Bagaimana kondisi jemaah haji kita? Baik, baik. Alhamdulillah. Sukses YouTuber kita ini. Iya. Iya, semakin banyak dia. Banyak ya. Yes. Muhammad Rio, oke. Terima kasih, Pak. Ini beberapa instansi akan memberikan pengarahan dari kesehatan, ya, dari panitia, maupun dari wali kota Balikpapan akan memberikan pengarahannya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa ba'du. Acara penerimaan calon jemaah haji kloter 5 embarkasi Balikpapan tahun 1440 Hijriah 2023 hari Rabu 31 Mei 2023 pukul 09.09 dimulai. Penyerahan calon jemaah haji kloter 5 asal Kalimantan Utara dari Nunukan dan Kabupaten KPT dilanjutkan dengan menandatangan berita acara penerimaan calon jemaah haji kloter 5. Selanjutnya pengarahan BPIH Embarkasi Balikpapan bidang kesehatan kepada Mas Dwi di Masyarakat. Saat ini Bapak Ibu sekarang berada di asrama haji, sekarang masuk dalam masa karantina. Masa karantina ini juga untuk menjaga Bapak Ibu agar tidak tertular penyakit, khususnya penyakit menular. Mana caranya? Yang pertama adalah Bapak Ibu tidak dilakukan rumah atau dari rumah. Kemudian Bapak Ibu diusahakan untuk tidak menerima makanan dari luar, karena Bapak Ibu saat ini asrama haji akan diberikan makanan yang sudah kami awasi untuk kesehatannya. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa COVID juga sudah dicabut dengan status endemi dunia. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa COVID juga masih ada. Jadi baiknya kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan salah satunya dengan menggunakan masker. Dan nanti di pesawat Bapak Ibu wajib menggunakan masker. Bagaimana caranya tidak membawa masker? Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan paket obat untuk jemaah haji. Di sini di dalam yang ini Bu ya. Nanti Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan paket obat masing-masing satu. Nah, dalamnya ada masker. Nah, nanti maskernya bisa digunakan di dalam pesawat atau nanti selama perjalanan di sana. Dan ada untuk ini bisa diisi air, bisa disemprot wajar untuk mengurangi menambah bahan. Kemudian ada juga isinya berupa tisu basah yang ada kantong penting ya. Ada kantong penting selama perjalanan nanti bisa digunakan. Kemudian di sini ada paket obatnya, ada vitamin, bisa diminum 1 kali sehari. Ada salep untuk pegal-pegal, ada obat untuk dehidrasi, untuk diare, kemudian ada hand sanitizer, kemudian ada hand sanitizer, 22 botol. Kemudian nanti Bapak Ibu tidak akan
klinik satu-satu. Jadi nanti ketua regunya masing-masing ketua regu dapat mengambilkan paket obat ini ke poliklinik. Polikliniknya sebelah kiri Bapak Ibu dan kiri ya. Nanti setelah asar ketua regu dari masing-masing bisa ke poliklinik untuk mengambilkan paket obat. Dan saya kira dari kami cukup sekian. Semoga tetap jaga kesehatan. Semoga menjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Balikpapan bidang penerimaan dan pemberangkatan yang akan disampaikan oleh Bapak Rusdi Nurhamzah. Dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Sekretaris PPIH yang kami Balikpapan, yang saya hormati pertama bidang terkait PPIH Universitas Balikpapan, yang saya hormati petugas kloter, ketua rombongan, ketua regu, dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari kita dapat berada di aula majelis mandi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah kita sampaikan selawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, para keluarga beliau, para sahabat, kaum muslimin dan muslimat, insya Allah sampai akhir zaman kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak berpanjang lebar, insya Allah saya akan menyampaikan proses pemeriksaan, ya. Ini nanti dicontohkan di sebelah kanan kami di mahasiswa, kemudian di sebelah kiri kami Pak Haji Dula. Nah ini nanti insya Allah yang pertama kita periksa nanti adalah lansia yang reaksi. Jadi beliau kalau bapak-bapak beliau, tetapi nanti akan dicontohkan oleh Pak Haji Dula. Kemudian nanti yang mahasiswa berarti ibu yang paling ujung sana lah ya. Jadi nanti kalau sudah di sana ini bergeser ke sana, yang ke sana bergeser ke sini. Itu juga bapak ini nanti kalau sudah ini bergeser ke sini ya, dihabis. Ya. Kemudian yang pertama nanti yang kita adalah kesehatan. Ini contohnya dulu disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian selesailah saudara. Ini sudah para jemaah semua didata ya, tentang kesehatan, maupun jemaah laki-laki ataupun jemaah perempuan, satu persatu mengantri lewat di sini tempat ini. Ini pertama kesehatan, kemudian pembagian gelang, kemudian lagi lapping cost dan seterusnya sampai berada di ujung sana. Jadi laki-laki lain tempatnya, perempuan juga lain tempatnya untuk menerima lapping cost. Nah, ini bagian sini kesehatan, di ujung sana tuh terbagi-bagi lah sehingga mempercepat proses registrasi. Nah, termasuk ini lansia yang menggunakan kursi roda seperti itu. Jadi tetap apapun namanya mau berangkat haji harus diregistrasi, terutama kesehatan, kemudian lapping cost, kemudian gelang dan seterusnya sampai tanda, kemudian makanan ya, seperti ada kartu makan. Jadi pada saat waktu makan tinggal tunjukkan kartu itu di panitia ya, langsung diberi makan seperti itu. Ini para panitia yang bertugas di belakang yang memerintahkan para jemaah
haji laki maupun perempuan untuk bergeser untuk mendapatkan antrian. Jadi kalau sudah kursi depan kosong, petugas di belakang itu menyuruh untuk pindah ke depan sehingga cepat antrian berlanjut seperti itu. Jadi ada yang jaga di depan, ada yang jaga di belakang, sehingga tidak terlalu lama mengantri para jemaah, apalagi terutama para lansia. Itu maunya mereka tuh cepat segera selesai sehingga cepat istirahat, kembali ke pemondokan untuk istirahat. Nah, ini kartu, di dalam kartu akan dipasang lagi kartu makan, jadi maupun dimakan di embarkasi maupun nanti setibanya di Madinah, seperti itu. Tetap diregistrasi semua kartu yang dipasang di leher itu ada tanda oh ini yang sudah registrasi, ini yang sudah ada kartu makan. Jadi tunjukkan saja ke panitia, langsung dipersilakan untuk mengambil makanan sendiri. Nah, ini meja tadi yang seberang sana lah perempuan, ini sekarang laki-laki. Ini kayaknya mulai dari kesehatan dulu, terus begitu sampai ujung sana ada panitia laki-laki di situ, terakhir di tengah setelah kesehatan, kemudian gelang, selepas gelang baru living cost, selesai. Nah, itu seperti itu bergeser setelah selesai kosong. Jadi yang kursi kosong segera diisi. Memang ada petugas bagian belakang untuk mengatur bahwa sudah kosong Pak, silakan maju supaya cepat selesai. Mereka sih tidak ditanya, cuma kan ada sudah identitas di komputer secara online. Jadi tinggal ngecek aja, dicocokkan aja datanya, nama sesuai kartu yang dipegang maupun nama yang di komputer, sudah selesai, tinggal di label, dikasih pasang label aja. Jadi cepat sih, tapi namanya administrasi harus petugas harus teliti. Nah, pindah lagi kan, nah, begitulah seterusnya. Nah, ini maju lagi Bapak ini satu dan sampai selesai. Ini beliau kok tidak salah, ini polisi Nunukan. Tapi saya belum tahu apakah sudah pensiun beliau atau sudah masih berdinas. Tapi jelas beliau polisi ini. Yang ujung kursi ujung sebelah sini. Nah, ini yang di tengah itu adalah wali kota Balikpapan, ya. Nanti mungkin ada sebentar wawancara depan kami sebelum video diputar. Di awal pertemuan itu kami ada sempat wawancara dengan wali kota Balikpapan. Kita foto bareng bersama. Ya, nah ini panitia dari Nunukan ini. Ya, terbaik. Mengatur posisi bahwa ya harus perempuan silakan duduk, bapak-bapak silakan berdiri, maksudnya itu. Ini sesi foto bareng. Keamanan ya, dikatakan siap membantu ya Pak Amin ya. Nah, ini Pak, silakan nanti dari keamanan tanyakan apa saja dengan beliau atau membantu. Beliau adalah Pak Subagio. Ini tenaga kesehatan Pak, tenaga kesehatan. Kemudian ini Bapak Dr. Haji Wijaya. Ini dokternya Bapak Ibu. Ini dokter ganteng dokternya nih. Buat insya Allah, silakan kalau ada kesehatan yang terganggu nanti di sana buat posko kesehatan. Di kamarnya. Ini tenaga pembantu dokter tenaga kesehatan. Dan semuanya insya Allah sudah kita siap membantu kloter 5. Ini ada Bapak Umarul Zaman, ini PhD dari Kota Samarinda. Bapak-bapak Kota Samarinda silakan nanti dia bisa membantu, semuanya juga boleh bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di ruang makan VIP hotel Zamzam ya guys. Nah, ini para
jemaah haji maupun tamu-tamu dari kota lain di sini makan pagi, siang, malam ya. VIP namanya itu Hotel Zamzam. Ini ruang impor. Ini hotel lantai 1, 2, 3, 4 ya guys. Kalau tidak salah ini ruang informasi ya. Oh, pusat informasi benar. Gedung Pusat Informasi dan Pelayanan Haji Kaltim. Di sini kalau mau bertanya apa saja ya, bisa dijawab di sini. Ini masjidnya, di depannya ada Ka'bah ya, Ka'bah yang tempat latihan ya. Kalau barangkali ada jemaah dari kota lain, ya mau berangkat haji, bisa dilakukan situ manasik. Ini gedung asrama petugas. Ya, maksud saya itu asrama petugas haji. Siapa yang bertugas di sini gedungnya, asramanya. Ini mobil dinas petugas. Nah, ini yang maksud saya guys, dan replika Ka'bah ya. Jadi para jemaah dari kota lain bisa manasik haji di sini. Di sini bisa dilakukan tawaf ya, sa'i, melontar jamarat, ula ustaqabah ya. Tapi sepertinya sudah jarang dipakai guys. Tapi yang jelasnya adalah di depan masjid ya. Di depan masjid Al-Mabrur kalau tidak salah ini masjidnya. Ini replika juga seperti mirip betul kan. Nah, replika Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Replikanya, jadi mau latihan, garis kuning tempatnya itu mulai start melangkah kaki kanan. Nah, ini yang kuning adalah replika makam Ibrahim. Jadi bagi para jamaah yang mau melakukan latihan atau praktek haji maupun umrah bisa melaksanakan di sini ya. Namanya Multazam. Di atasnya pancuran emas. Jadi sebenarnya kalau yang benar ketika tawaf tidak boleh disentuh itu guys, karena itu termasuk masuk dalam masjid kalau di aslinya ya, di Mekah ya, bukan hanya replika. Kemarin saya tidak sempat melakukan perekaman, yaitu tempatnya melontar jamarat ula ustaqabah. Pada ada itu guys, lupa saya, agak terburu-buru sih, jadi itu agak panas. Nah, di belakang saya ini situ ada tempat melontar jamarat ula ustaqabah. Ini pintu masuk itu guys. Jadi asrama haji ya. Nah, ini kalau kita dari luar masuk seperti ini, ada tulisan seperti di pintu kedua. Setelah pintu pos, ini pintu kedua itu guys. Nah, ke sana itu banyak asrama, di dalam sana banyak, termasuk tadi asrama Multazam, Zamzam, Madinah. Di dalam itu sudah berkumpul beberapa asrama, termasuk ini Jirana, ini rumah makan. Nah, kita makan di sini para jamaah maupun para panitia yang dari kota lain. Ini dinas kesehatannya, kalau yang sakit dia akan dibawa ke sini. Nah, ini asrama tempat jemaah haji, asrama Madinah. Banyak asrama itu guys di sini. Itu Musdalifah, asrama Musdalifah.
dalam ini banyak lagi asrama-asrama bernama di Madinah maupun Makkah. Ada beberapa tempat termasuk ini Minah, asrama 10 Minah. Ada juga di dalam kompleks embarkasi Haji Balikpapan itu. Nah, ini tempat membeli atau jual uang rial. Sepertinya Haji Latunrun sih. Jadi kalau misalkan para jemaah mau membeli dolar atau membeli real bisa di sini. Nah, ini petunjuk ini kalau misalkan mungkin dari masjid keliru di mana tempat maktabnya karena banyak. Nah, ini ada petunjuknya tuh guys. Arah ke sini, ada panahnya itu. Nah, kita harus lari ke situ kalau memang tersesat karena memang luas ya. Itu beberapa petunjuk. Kanting ke sini gitu ya. Jadi diberikan petunjuk lah supaya para jemaah tidak terlalu capek mencari karena memang luas. Ini asrama 4 Raudah. Saya menginap tidak jauh dari sini tuh guys. Ujung sana tuh adalah laut itu guys, jadi pagar aja yang membatasi dengan asrama. Ini Jabal Nur juga asrama itu. Ini masjid, ini bis siap operasional milik embarkasi. Ini kalau kita masuk pintu pertama kita menjumpai seperti guys. Nah, kita kalau mau masuk ke asrama melewati di bawah ini. Nah, seperti ini. Nah, di pintu itu memang terbuka untuk umum, namun ada petugas sih. Depan pintu ada satpam, tentara satu yang menjaga jangan sampai sembarangan orang masuk. Asrama Balikpapan berakhlak gitu. Asrama Haji Balikpapan berakhlak. Ini dapur umum. Jadi di sini dimasak makanan-makanan itu guys. Ini gedung Zam-Zam. Tadi itu kita berada masuk di lantai dasar ya, ruang makan. Asrama ini juga ada tulisannya sih, tapi terlindung oleh AC sehingga tidak terbaca. Ini ujung sana tuh guys adalah pantai ya. Nah, ini petunjuk jalan. Kalau jemaah tidak tahu tempatnya, kembali bisa ke sini. Asrama Raudah, ruang makan, Mina, Musdalifah, Aqubah, asrama 1 Qubah. Ini pantai PHU. Ini sebelah tulisannya itu guys adalah laut. Jadi kalau besar ombak ya besar ombaknya. Nah, inilah di belakang tulisan tadi itu seperti ini. Dibatasi hanya pagar sehingga para jemaah tidak masuk ke sana nanti tercebur ke laut. Jadi masalah lagi. Makanya dipagar ya. Ini bagi kalau sudah air kering bisa sini duduk-duduk ya. Kalau sudah, tapi kayaknya ketika melakukan perekaman tuh kayaknya digembok tuh pagarnya. Nah, sepertinya ada pembangunan tuh guys. Nah, ini di belakang tulisan tadi itu pantai PHU. Ini kalau lurus ini guys adalah Sulawesi. Mungkin Makassar, Parepare gitu ya. Ini Laut Balikpapan, di belakangnya embarkasi jemaah haji Balikpapan. Nah, ini belakang ini guys. Laut ini di belakang ini. Jadi embarkasi itu rupanya berada di pantai. Terima kasih ya karena sudah menonton.